bahwa kita telah mendengarkan kesaksian bukti nyata bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih peduli dengan kita semua. Karena itu, mari kita satukan hati. Sekali lagi saya ajak untuk sama-sama berdoa sebelum saya share screen. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini kami telah mendengarkan kesaksian yang boleh menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Karena itu biar ini menimbulkan pengharapan bagi setiap kami untuk bisa mengalami apa yang menjadi janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami mohon pengurapan-Mu turun bagi kami untuk kami mampu menangkap sebagian daripada kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar kami boleh menjadi saluran-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, dengan kalimat yang mudah dimengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kepadamu, Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Tema yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah Engkau berharga, maka aku menyembuhkanmu. Ya. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, pernahkah Bapak Ibu dalam kehidupan ini ada momen-momen, ada saat-saat mungkin pernah mengalami, merasakan bahwa kita tidak berharga? Apakah itu karena sebuah kegagalan, atau mungkin karena sakit penyakit yang sudah lama, yang sudah menaun, mungkin sehingga mungkin orang-orang mulai meninggalkan, bahkan keluarga bisa meninggalkan seperti tadi yang dialami oleh Andika, ataupun juga karena mungkin perkataan orang yang mungkin merendahkan kita, yang meremehkan kita. Tetapi memang dunia seringkali melihat apa yang ada di luar, melihat prestasi, melihat apa yang dapat kita berikan. Tetapi pada sore hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kehidupan kita, sehingga hal ini akan menolong membuat pandangan yang berubah untuk tentang diri kita di hadapan Tuhan, ya, bahwa Tuhan menilai kita bukan apa yang ada di luar, tetapi Tuhan menilai kita karena keberhargaan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan. Dasar firman Tuhannya adalah ada dua, saya akan bacakan, yaitu dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dan ayat yang keduanya, yaitu dari Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, satu persatu saya akan coba jelaskan mengenai dari dasar ayat firman ini, yaitu penjelasan dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Makna dari Tuhanlah yang empunya bumi, bahwa ini adalah pernyataan sebuah kepemilikan yang absolut. Dari kata Ibrani untuk Tuhan adalah YHWH atau Yahweh, yang menunjuk pada Allah yang berdaulat, Allah yang kekal, dan Allah yang setia kepada perjanjiannya. Lalu implikasinya apa untuk kita? Bahwa dikatakan bahwa dunia ini bukan milik manusia, ataupun siapapun juga yang pernah menemukan bumi ini, atau kekuatan siapapun, melainkan bumi ini adalah milik Tuhan, termasuk segala yang ada di dalamnya, dan bukan hanya daratan, jadi termasuk manusia, termasuk semuanya, ciptaannya, semuanya adalah milik Tuhan, sehingga kita berada di bawah otoritas Tuhan, bahwa hidup kita itu bukan milik kita. Ini akan sangat menolong buat kita bagaimana kita memandang bahwa kita adalah orang yang dimiliki, orang yang diingini, dan orang yang dikasihi oleh pemiliknya. Kemudian penjelasan dari Yesaya 43 ayat 4,
Berkata maknanya apa yang dikatakan oleh tentang kita oleh Tuhan, yaitu dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku, dan bukan hanya berharga, tapi mulia di pandangan Tuhan. Maknanya bahwa Tuhan menyatakan bahwa umatnya sangat berharga, bernilai tinggi, mahal, dan juga mulia. Ini bukan karena prestasi, bukan karena usaha kita, bukan apa yang telah kita capai, bukan oleh karena pencapaian manusia, tetapi kita dikatakan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan karena diberikan anugerah yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ini akan menolong dan akan sangat relevan hubungannya dengan kesembuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi bahwa implikasinya adalah bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh keadaan, kondisi apapun juga, untuk tubuh kita, tinggi atau pendek, besar atau kecil, atau pandangan apapun juga yang diberikan oleh dunia, tetapi pandangan Allah sendiri, sehingga Tuhan mau berkorban untuk manusia yang berharga dan bernilai. Kalau kita memiliki barang yang berharga, atau kita memiliki binatang piaraan yang dianggap berharga, kita pasti akan rela berkorban. Kita akan rela untuk bayar mahal demi sesuatu yang kita anggap berharga dan bernilai untuk kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa manusia hanyalah ciptaan. Kita hanyalah diciptakan dari debu dan tanah. Tetapi kita dikasihi oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam. Ini sebuah amazing. Sesuatu yang beda sekali untuk jauhnya. Tetapi begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga begitu menghargai apa yang Dia ciptakan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan gambar Allah sendiri. Dan yang kedua, bahwa seluruh dunia itu adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita, termasuk apa yang menjadi ada di dalam diri kita, itu semuanya adalah milik Tuhan. Ini akan menolong sekali untuk membuat kita untuk belajar untuk tidak khawatir, karena seorang pemilik, contohnya seorang pemilik, misalnya orang yang suka dengan mobil, ya, yang koleksi suka dengan mobil. Kalau mobilnya tergores sedikit, itu pemiliknya yang heboh, pemiliknya yang repot untuk mengurus mobilnya. Bahkan dia tidak segan bangun pagi, langsung apa yang dicari, langsung dia mengelap mobilnya. Karena dia merasa itu sangat yang paling berharga. Nah, demikianlah hidup kita. Kalau hidup kita, Tuhan memiliki hidup kita, Tuhan yang memikirkan yang terbaik untuk kita. Karena itu Tuhan mengatakan, Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Dan rancangannya selalu baik. Walaupun dalam kehidupan tidak terlepas bahwa kita menjalani sebuah perjalanan hidup yang isinya juga dari masalah lewat masalah, tetapi satu hal, bahwa Tuhan ada di sana dan ujungnya adalah selalu ujungnya kemenangan kalau kita jalani bersama dengan Tuhan. Ini menolong supaya kita belajar untuk tidak khawatir tentang kehidupan kita. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa keberadaan manusia adalah kita berharga, bukan karena usaha kita. Sekali lagi, bukan karena kita sudah berprestasi atau melakukan sesuatu, atau bahkan mungkin sudah melayani Tuhan. Tetapi kita berharga karena Tuhan Yesus yang menilai dan menaruhkan penghargaan itu. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Ya. Dan dikatakan walaupun manusia seringkali kita bisa saja kita jatuh dalam dosa. Kadang juga kita tidak percaya, kadang kita lemah imannya, kadang kita bimbang, kadang kita ragu dengan janjinya, dan mungkin juga kita sakit. Apakah itu bisa sakit hati atau sakit secara jasmani, kondisi kita apapun juga, seburuk apapun juga, tetapi kita tetap dicintai karena kita adalah orang-orang yang berharga. Ya, ilustrasi dari sebuah keberhargaan adalah contohnya begini. Orang yang lusuh
uang 100.000, walaupun dia lecek, walaupun dia kotor, walaupun dia diinjak-injak sudah di tanah, tetapi nilainya tidak pernah berkurang, tetap 100.000. Mau baru, mau kondisinya lecek apapun juga nilainya tidak berkurang. Itulah nilai sebuah keberhargaan. Demikian juga kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa mengurangi keberhargaan kita di hadapan Tuhan. Ini akan menolong untuk memudahkan kita. Membuat karena kita merasa kita dimiliki, kita dicintai, kita diingini, dan kita berharga di mata Tuhan, maka kita akan mudah untuk menolong, untuk membuat kita lebih mudah percaya terhadap janjinya, terhadap apa yang dia katakan. Kalau dia Tuhan yang menyembuhkan, sehingga membuat kita lebih yakin, karena dia menginginkan hal itu, bahkan sudah melakukannya. Lalu setelah kita belajar dan kita tahu kondisi kita, posisi kita seperti apa, membuat kita membangkitkan semangat kita, iman kita untuk yakin dan percaya apa yang dia katakan. Buktinya apa? Buktinya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, ketika dia berkata dia tidak pernah berdusta, engkau berharga. Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Bapak Ibu adalah saudara-saudari, semuanya adalah orang-orang yang berharga dan orang-orang yang sangat dikasihi dan dicintai Tuhan. Maka akibatnya karena berharga di mata Tuhan, Tuhan mau bertindak, melakukan sesuatu. Dan buktinya Tuhan itu tidak pasif. Tuhan adalah seorang pribadi yang sangat aktif. Sampai akhirnya dia aktif untuk turun dari surga, turun ke dunia untuk menyatakan betapa besar kasihnya dalam tindakan nyata untuk merasakan penderitaan manusia dan untuk menunjukkan jalan seperti tadi yang di dalam mimpi yang dialami oleh saudara Andika, bahwa dia pernah dibawa untuk sampai dibawa ke sebuah neraka, tetapi karena berharganya Andika, Tuhan menyediakan sebuah jembatan untuk dia bertemu dan mengalami Tuhan, untuk menerima anugerah keselamatan. Bukan hanya disembuhkan secara jasmani, tetapi keselamatan itu menjadi bagian yang pasti. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan memberikan nyawanya melalui Yesus Kristus demi kita semua, demi manusia yang berdosa, demi manusia yang sudah bahkan terkadang memberontak terhadap Tuhan, tetapi Tuhan terus mencari, Tuhan terus mencari yang terhilang sampai Tuhan menemukannya. Dan akhirnya janji Tuhan tergenapi, yaitu Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan memulihkan. Karena sebuah kata yaitu kasih. Ya. Lalu bagian manusia, bagian kita, apa yang harus kita lakukan untuk meresponi apa yang Tuhan lakukan? Dikatakan yang pertama, pentingnya bahwa kita memberikan respon yaitu percaya dan merespon akan kasih Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya. Ini gambarannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sakit, seringkali pergi ke dokter dan percaya bahwa ketika datang ke dokter kan percaya bahwa dokter bisa menyembuhkan, dan apalagi kalau dengar dokternya itu cukup terkenal, sudah berpengalaman, mungkin dokternya terbiasa untuk memberikan obat yang manjur, dan kemudian dokter memberikan obat. Namun kalau dia hanya berhenti sampai percaya saja bahwa dokter itu mungkin bisa memberikan obat yang menyembuhkan, tetapi kalau dia tidak melangkah meminum obat tersebut, ya dia tidak akan mengalami kesembuhan tersebut. Ya kecuali memang Tuhan menyuruh untuk memberhentikan obat tersebut, itu cerita yang lain. Tapi di dalam konteks percaya dan belajar merespon itu seperti gambaran kita pergi ke dokter. Ya, jadi kita perlu bukan hanya percaya, tetapi bagaimana kita merespon terhadap kasih Tuhan dan janji Tuhan. Dan yang kedua, milikilah iman yang aktif. Ya, seperti apa contohnya, gambarannya, ilustrasinya tuh iman yang aktif tuh iman yang bertindak, iman yang tidak menunggu. Itu contoh.
Seandainya kita, Bapak Ibu, berada di sebuah perahu karet yang di dalam sebuah danau, dan perahu karet itu mengalami kebocoran. Dan kemudian ada perahu lain yang mendekat, dan perahu itu lebih bagus, dan dia tahu, percaya bahwa perahu itu bisa menolong dan bisa menyelamatkan. Tetapi kalau dia hanya mengatakan bahwa saya percaya bahwa perahu itu bisa menyelamatkan saya, tetapi kalau dia tidak pernah melangkah untuk keluar dari perahu yang lama, untuk masuk ke dalam perahu yang baru, pindah, dia tetap tidak akan mengalami untuk keselamatan. Bahkan mungkin kalau kebocoran itu semakin besar, bahkan perahu itu bisa menenggelamkan. Dan demikianlah pentingnya untuk kita memiliki iman yang aktif. Ya, nanti kita belajar seperti apa. Dan yang ketiga, yaitu yang penting kita, bahwa kita tidak hanya berharap, tetapi bertindak. Contohnya, ya, seperti seandainya seseorang berada di sebuah ruangan kamar yang gelap. Di situ ada saklar dan ada lampu. Tetapi kalau dia hanya berharap bahwa satu ketika ruangan itu tidak gelap lagi, tetapi dia tidak bertindak apa-apa. Dia tidak memencet saklar atau stop kontak, dan ya, dia tetap akan berada di dalam kegelapan. Jadi gambarannya adalah kita tidak cukup hanya berharap untuk Tuhan menyembuhkan, tetapi kita perlu bertindak di dalam iman dan melangkah di dalam iman. Dan yang keempat, pentingnya kita membuka hati, yaitu bahwa seperti seorang petani ketika dia mau menabur benih, dia harus membuka tanah untuk bisa memasukkan benih itu ke dalam tanah tersebut. Demikianlah juga hidup kita, kita perlu membuka hati. Terima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Terima setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menumbuhkan iman kita. Dan dikatakan tetap percaya, walaupun mungkin belum melihat hasil daripada benih itu, tetapi benih itu sedang bekerja untuk menjadi besar. Tetaplah percaya, tetaplah yakin. Satu waktu ketika benih itu sudah matang dan terima untuk siap untuk berbuah, dan itulah saatnya untuk menerima dengan iman bahwa waktunya sudah tiba, kita bisa menerima dari setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kita terus percayai, yang kita terus tekuni, dan kita akan menerimanya pada waktunya Tuhan. Jadi yang penting adalah berani melangkah dengan iman kepada Tuhan untuk mengalami janji Tuhan. Dan ini contohnya di dalam Alkitab, bagaimana untuk mempraktekkan iman yang aktif. Contoh, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, sudah berobat ke sana kemari, tidak sembuh, tetapi ketika mendengar sebuah berita bahwa Yesus sedang ada di dekat dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia mengaktifkan imannya. Dia tidak menunggu untuk, ya kalau Tuhan Yesus datang menyembuhkan, ya syukur, enggak ya tidak apa-apa. Dia tidak pasif. Dia tidak hanya berharap untuk Tuhan menyembuhkan, tetapi dia melangkah dengan iman. Dia menerobos kerumunan orang banyak. Dia tidak peduli mau dimarahin, mau diapain, asal dia katakan, asal saya bisa mendekat kepada Tuhan Yesus. Dia bergerak dan dia berkata-kata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Itulah pernyataan iman, itulah perkataan iman. Dan akhirnya terjadi karena dia melangkah mengaktifkan imannya. Karena itu penting sekali bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, terus mengaktifkan iman kita. Tuhan Yesus mungkin saat ini tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi firman itu adalah Tuhan sendiri. Gapai firman-Nya, pegang firman-Nya, perkatakan terus firman-Nya, ucapkan firman-Nya, percayai firman-Nya. Pada waktunya, ketika benih itu sudah matang dibuahi, waktunya tiba, mujizat terjadi. Yang kedua, iman yang aktif. 4 orang sahabat
Dia tidak hanya menunggu bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan sahabatnya yang sedang sakit, yang lumpuh, tetapi dia berusaha, dia mengaktifkan imannya dengan tindakan. Dia risiko punya, iya. Ada risikonya, iya. Bisa dimarahin orang, iya, karena membongkar atap. Ada harga yang harus dibayar, iya, karena mungkin harus mengganti rugi untuk membetulkan atap kembali. Tetapi dia tidak pedulikan semuanya demi sahabatnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia disembuhkan. Ya, contoh yang terakhir di Alkitab yaitu Bartimeus. Dia seorang buta, dia berteriak ketika dia dengar ada Yesus. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia semakin berteriak, semakin dilarang, semakin dia berteriak. Dia tidak diam, walaupun dia disuruh diam, tetapi dia terus mengaktifkan imannya, bergerak dan bertindak. Akhirnya dia mengalami mujizat. Dan saya akan tutup sebelum kita akan masuk dalam doa dengan kesaksian yang dialami oleh Barbara Schneider. Ya, ini ada seorang wanita seorang wanita Kristen di Amerika Serikat yang menderita penyakit multiple sclerosis. Selama 17 tahun, penyakit ini menyebabkan kerusakan sistem saraf dan menyebabkan hampir lumpuh total. Ia tidak bisa berjalan lagi, dan tangannya melengkung, tidak bisa digerakkan, dia tidak bisa melihat dengan jelas, matanya juga penglihatannya terganggu, dan oksigen yang dipasang di tubuhnya terus-menerus selama 24 jam. Dokter sudah menyatakan bahwa ia hanya tinggal menunggu kematian. Tetapi sahabat-sahabatnya dan jaringan doa dari Harapan Terakhir, orang-orang dari berbagai tempat mendoakan Barbara ini, dan lebih dari 450 permohonan doa yang masuk ke Moody Bible Institute untuk mendoakan Barbara. Dan di tengah kondisi antara hidup dan mati, Barbara tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, apapun yang terjadi. Dan akhirnya momen mujizat itu terjadi pada suatu saat ketika keluarga dan teman-teman dekat berkumpul untuk menjaga di hari-hari yang terakhir. Tiba-tiba ia mendengar mendengar sebuah suara dari seorang pria yang berkata, "Angkat anakku." Dan kemudian Barbara merasa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya, dan ia merasa terdorong untuk mencabut selang yang ada di hidungnya, dan juga secara ajaib dia berdiri dari tempat tidur, dan semua orang akhirnya terdiam. Ada beberapa yang menangis karena melihat pemustahilan terjadi, amazing terjadi, sesuatu mujizat terjadi. Ini foto setelah disembuhkan. Ya, jadi pesannya ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi pesan buat kita bahwa masih ada harapan dan Tuhan mau melakukan sesuatu bagi orang-orang yang sangat berharga seperti Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Mari kita datang pada sore hari ini. Ya, apakah Bapak Ibu masih ada keraguan, masih ada kebimbangan untuk menerima kebaikan Tuhan? Biar sore hari ini kita mau datang bersama-sama. Tuhan sudah berkata, Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sangat dikasihi, sangat diingini Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukan segalanya buat Bapak Ibu. Datang hari ini, responi, terima dengan iman, melangkah dengan iman, percaya dengan iman, apa yang sudah dikatakan dan bahkan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib, yaitu Tuhan telah menyembuhkan. Ya. Terima kasihnya, anugerahnya dan kesembuhannya dan pemulihannya. Dan Tuhan Yesus bukan hanya sanggup, tetapi dia juga mau untuk menyembuhkan Bapak Ibu dan bahkan sudah menyembuhkannya. Mari kita responi dari setiap kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh datang pada sore hari ini. Dua hal yang perlu kita responi. Dua hal yang Tuhan lakukan. Tuhan bukan hanya mati untuk sakit penyakit kita, dia juga mati untuk setiap dosa kita. Dan anugerah keselamatan itu menjadi bagian yang pasti bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum pernah, untuk mungkin masih ada keraguan tentang apakah saya pasti diselamatkan.
Ataukah mungkin Bapak Ibu perlu untuk memperbaharui iman lagi? Pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa menaruhkan nanti tangan di dada dan ikutin doa saya bersama-sama untuk kita meresponi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, dan nanti saya akan berdoa secara umum untuk sakit penyakit Bapak Ibu semuanya. Oke, mari. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, orang-orang yang sangat berharga di mata-Mu, bahwa kami adalah milik-Mu, maka tidak ada satupun yang perlu kami khawatirkan, karena Tuhan peduli akan setiap kami, bahkan Kau sudah mati buat kehidupan kami. Dan kami sore hari ini mau mendeklarasikan, mau memperbaharui iman kami, dan memastikan keselamatan bagi kehidupan kami. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti dan mau memastikannya, bisa mengikuti doa saya bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah selesai menanggung setiap dosa kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Dan kami percaya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami memperbaharui iman kami, dan kami mengundang Tuhan Yesus secara pribadi untuk masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan berdoa untuk sakit penyakit, dan Bapak Ibu bisa taruhkan tumpang tangan di bagian yang perlu untuk didoakan. Saya akan berdoa secara umum. Kami percaya apa yang telah Engkau lakukan buat kami di atas kayu salib, bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kami dan menanggung semua kelemahan kami. Dan sore hari ini, kami memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami ambil janji Tuhan kesembuhan untuk segala sakit penyakit kanker. Kami perkatakan seluruh sel-sel kanker di dalam tubuh kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami matikan di dalam nama Yesus, dan kami stop, tidak ada penyebaran, tidak ada pertumbuhan baru. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Semua bentuk kelemahan-kelemahan hilang di dalam nama Yesus, dan jadilah sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi dan dialami. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun juga, saat ini terima. Ada kekuatan baru saat ini turun buat Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit penyakit jantung, saat ini kami perkatakan di dalam nama Yesus. Untuk jantungnya menjadi normal kembali. Mendapatkan jantung yang baru. Darahnya normal. Tidak ada sumbatan-sumbatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya menjadi normal, pompanya menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit penyakit ginjal, kami perkatakan saat ini fungsi ginjalnya untuk berfungsi normal kembali di dalam nama Yesus, sanggup mengeluarkan setiap racun-racun di dalam tubuhnya, dan semuanya menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit penyakit stroke, kami perkatakan segala bentuk kelumpuhan, baik di tangan kanan, kiri, kaki kanan, kaki kiri, di dalam nama semua sumbatan-sumbatan terbuka saat ini di dalam nama semua syaraf-syaraf hidup kembali. Semua yang mati kami perintahkan untuk hidup di dalam nama Yesus. Tangan bisa mudah bergerak, ringan di langkahnya di dalam nama, bisa berjalan kembali dengan normal di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit lutut, tulang, apapun juga, dalam nama Yesus pulih saat ini. Dalam nama Yesus sembuh yang mengalami gangguan apapun juga. Kami ambil saat ini janji Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Pak.